Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di Masjid Baitul Mukmin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk syukur kita kepada Allah, terutama atas akal fikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mohon izin menyampaikan materi berjudul waktu salat dan hubungannya dengan gelombang alam. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan mawaqit atau miqat zamani yang terkait dengan waktu bagi ibadah salat. Allah berfirman di surah An-Nisa 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat itu kewajiban atas orang-orang yang beriman yang sudah ditetapkan waktunya. Nah, waktunya ini dijelaskan lebih rinci di surah Al-Isra, banyak. Surah Al-Isra, di mana waktunya itu sholat. Allah berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghosaqil laili wa qur'an al-fajri. Ada 3 waktu yang disebut Bapak Ibu ya. Yang pertama, aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah sholat ketika duluk mataharinya tergelincir Pak di tengah luhureun mastaka urang ngagolosor ka handapnya. Nah, ketika tergelincir masuk gurub tenggelam ke bawah itu, itu ada 2 sholat Pak ya, sholat duhur dan asar. Ini disebutnya sholat dulu kisyamsi, sholat grup siang gitu Pak. Jadi duhur dengan asar sagrup, tagrup dulu kisyamsi gitu Bu. Makanya duhur dan asar itu bisa dijama begitu. Karena sagrup, grup sholat siang. Ila ghosaqil laili, sampai gelapnya malam. Tentu saja ini grup yang kedua, sholat malam, yaitu maghrib dan isya. Makanya maghrib dan isya bisa dijama, digabung. Kenapa bisa digabung? Sagrup gitu Pak, banyak. Grup sholat malam. Kalau asar dengan maghrib bisa digabung tidak Pak? Tidak bisa. Kenapa? Itu sagrup gitunya. Jadi ini grup siang, grup malam. Lalu Allah di sini memakai huruf waw, wa Qur'an al-fajri. Ini adalah waw atof yang fungsinya membedakan 2 hal yang berbeda. Wa berarti waw di sini memisahkan Qur'an al-fajri, bacaan fajar subuh, salat subuh ini. Salat subuh itu dibedakan, tidak masuk kepada salat siang, tidak juga masuk kepada salat malam. Makanya subuh tidak bisa ditarik ke isya. Supados salse Bapak teh ngerjakeun salat subuh heula nya. Atau salat isya tibra we. Dan juga tidak bisa ditakhir ke duhur begitu ya.
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka waktu-waktu sholat ini nanti Allah perintahkan kita untuk menjaganya. Ya, Allah berfirman, hafidhu ala sholawati, jagalah oleh kalian Bapak Ibu waktu-waktu sholat ini. Wa sholatil wusto, dan sholat wusto. Sholat wusto itu ada yang mengatakan sholat subuh, tapi pendapat yang paling kuat itu adalah sholat asar. Nah, di sini saya akan membahas tentang hasil penelitian para ahli sains, ya, para ahli fisika gelombang yang menghubungkan waktu sholat dengan adanya perubahan gelombang elektromagnetik di alam, gitu Pak punya. Jadi ketika sinar matahari sampai ke bumi, kata para ahli, ini terjadi adanya radiasi di atmosfer bumi, maka terjadi gelombang elektromagnetik di alam, Pak Bunya. Makanya matahari itu di dalam Quran Allah sebutkan wa ja'alna syamsa sirojan. Siroj itu artinya ada yang memancar dari dirinya, ada yang keluar, Pak. Ayanu muncrat, ayanu keluar gitu banyak, memancarkan sesuatu. Beda dengan bulan. Kalau bulan wa ja'alnal qamaro muniron. Bulan itu tidak disebut siroj, karena tidak ada yang memancar dari dalam bulan. Bulan itu disebutnya munir. Kalau munir dari kata nur, artinya bercahaya saja begitu. Nah, kalau matahari memang ada yang keluar, kata Quran. Nah, yang keluar ini tentu saja sinar UV yang ketika menabrak atmosfer, kata para ahli sains, ini menciptakan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombangnya dari pagi hari berarti banyak. Itu gelombangnya masih bersifat panjang begitu. Panjang, bahasa sainsnya kan longitudinal gitu banyak. Nah, nanti semakin siang semakin pendek, ke sore, ke maghrib itu semakin galing gitunya, keriting. Nah, kalau gelombangnya sudah sangat pendek, keriting gitu Pak, maka itu berbahaya bagi tubuh manusia. Banyak seperti sinar gamma-nya, seperti sinar X-ray atau ronsen. Mata upami tekedah-kedah teuing mah ulah hoyong di ronsen. Bapak mah kakalah hoyong di ronsen tehnya. Bangga, terus di ronsen cenah kitunya. Hoyong ninggal tulang. Hoyong ninggal tulang nyalira. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka menurut para ahli, setiap perpindahan waktu sholat itu bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Nah, perubahan warna alam itu muncul disebabkan gelombang elektromagnetik tadi. Berarti setiap panjang gelombangnya berubah, itu menciptakan warna gitu Pak. Tapi tidak terlihat oleh mata manusia si warna nama. Kan ada gelombang-gelombang yang tidak terlihat Pak Bunya. Contoh misalkan Bapak Ibu sedang pegang HP begitu ya. Di kieu-kieu tah kaluhurnya. Ibu nuju milari naon? Milari sinyal cenah gitu. Sinyal itu terlihat tidak? Tidak terlihat, tapi ada kan? Dan berpengaruh tidak kepada handphone Ibu? Berpengaruh. Nah, begitu juga gelombang-gelombang di alam ini banyak-banyak. Nah, ini masuknya ini gelombang cahaya kan? Ya, nanti ada juga gelombang suara sama. Suara yang bisa ditangkap oleh telinga kita, frekuensinya kan terbatasnya. Hanya frekuensi tertentu kan? Telinga Bapak Ibu dengan telinga kucing kan beda ya? Frekuensi yang ditangkapnya itu. Ya, beda kan? Kalau disamakan nanti Bapak Ibu tidak bisa tidur. Ya. Tengah wengi itu segala kadangu gitu Pak. Nah, justru dengan desain telinga seperti ini, pendengaran kita terbatas, itu nikmat sebetulnya ya. Begitu juga mata ya, ada gelombang yang
memang tidak terlihat. Kalau lampu ini frekuensinya pada frekuensi yang bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, kondisi ini disebabkan oleh gelombang elektromagnetik yang sumber utamanya adalah radiasi sinar matahari. Ternyata gelombang yang menciptakan warna-warna yang berbeda itu dapat berpengaruh pada kesehatan, psikologis, dan lainnya bagi manusia melalui pengaruhnya terhadap kelenjar gitu Pak Bu. Karena di dalam tubuh manusia banyak kelenjar, banyak siga gaji gitu tah, kelenjar itu ternyata dipengaruhi oleh gelombang-gelombang yang ada di alam. Nah, contoh nih ya. Ketika subuh, berarti nembe tanya subuh, maka gelombangnya sedang panjang gitu Pak Bu, menciptakan spektrum alam berwarna biru muda. Gelombang berwarna biru muda ini di waktu subuh Bapak Ibu, kata para ahli berkesesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok, banyak kelenjar gondok, sehingga manusia yang sudah bangun nih di waktu subuh lalu dapat menerima gelombang biru muda tersebut, maka tiroidnya menjadi sehat. Dan ini berpengaruh kepada kemampuan berkomunikasi gitu Pak. Yang nanti kemampuan berkomunikasi berpengaruh pada kemampuan mencari rezeki gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan kemampuan berkomunikasi? Bukan masalah berubah jadi bawel sanes masalah bawel. Karena ada orang yang bawel tapi tidak pandai berkomunikasi. Contoh kalau Bapak Ibu dulu sering nonton Sidul, ada ya dulu? Sidul anak sekolah. Kan ayah si mandranya. Nah, si mandra mah bawel tah. Tapi pandai berkomunikasi tidak? Henteunya. Tiap orang ngobrol jeung si mandra keheul tah. Kalau Sidul bawel tidak? Tidak, tapi pandai berkomunikasi tidak? Pandai berkomunikasi, berarti bukan masalah bawel ya. Pandai berkomunikasi itu masalah pandai merasa, peka begitu ya. Pandai merasa, peka. Nah, itu dipengaruhi oleh kelenjar tiroid ini Pak Bu. Orang yang malas bicara, malas bergaul, malas tersenyum kepada orang lain, nah bermasalah ini ya. Sehingga kemampuan berkomunikasinya mempengaruhi pada kemampuan mencari rezeki. Contohnya kalau ada pedagang yang dia menyapa begitu ya, somea, sae basana nya, pandai ngobrol, supel, kan enak. Kita kadang ingin datang lagi ke tempat itu ya, da si emangna bager gitu nya. Bedakan dengan pedagang yang jamedud we. Saur ibu teh terus di peseran teh teu nuhun-nuhun acan nya, haroream kadinya deui. Pan kitu banyak. Ketika Bapak Ibu ngajak bisnis ya, rekan bisnis, kan itu harus pandai berkomunikasi, meyakinkan rekan bisnisnya, ya, dan seterusnya. Nah, itu katanya dipengaruhi oleh kelenjar tiroid di tubuh kita ini, dan kelenjar tiroid itu dipengaruhi juga dapat terpengaruh oleh radiasi gelombang tadi di waktu subuh, yaitu gelombang warna biru muda. Nah, ini juga mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Mereka yang masih tertidur di waktu subuh, makanya tidak menyerap gelombang ini. Lama-kelamaan jadi kebiasaan gitu banyak. Si tiroidnya tidak sebagus orang yang suka bangun subuh. Maka orang yang sudah biasa tidur, subuh itu masih tidur, dia akan mengalami ya masalah dalam kemampuan berkomunikasi. Nah, masalah pada kemampuan berkomunikasi itu berpengaruh pada kemampuan mencari rezeki, katanya begitu. Kalau dia masih tidur, karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika ruh dan jasad sedang tertidur. Nah, pada saat adzan subuh tadi Pak, menuju adzan subuh tadinya, tenaga alam ini, biru muda ini sedang berada pada tingkatan yang optimal. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh Bapak Ibu nih.
Kalau sholat subuh terutama pada waktu ruku dan sujud. Nah begitu. Pantasan Nabi itu Pak Bu kalau subuh, sholat subuh, rukunya lama begitu ya. Sujudnya juga lama. Biarkan jamaah itu menikmati sujudnya, bermesraan dengan sang pencipta. Sujud gitu Pak. Pami ngaimaman subuh, ulah gancang-gancang teuing nya. Ngaimaman subuh sareng ngaimaman maghrib menit teu aya bentena. Harus dibedakan. Kenapa sholat subuh itu rokaatnya tidak dirubah dari awal? Kan kata Siti Aisyah, sepulang Isra Mi'raj, sholat 5 waktu itu Nabi masih di Mekah ya. Itu sholat duhur 2 rakaat, asar 2, maghrib sudah 3, isya 2, subuh 2, kan begitu awalnya. Ketika hijrah ke Madinah, maka Jibril memerintahkan Nabi untuk menyempurnakan yang 2 menjadi 4. Berarti maghrib mah diantepkeunnya di awal tos tilunya. Karena itu witirnya siang. Maghrib mah witirnya siang. Nanti Nabi menganjurkan malam pun ditutup dengan witir, tapa witir-witir gitu Pak. Ini yang 2 rakaat, duhur, asar, isya, subuh. Kata Aisyah ditambah 2 semua, kecuali subuh. Matak subuh mah qobliyahna rada-rada wajibnya. Kenapa dibiarkan 2? Karena bacaannya harus panjang. Disebut nage Qur'anul Fajri tadi kan bacaan fajar. Sok Bapak Ibu sedih teu lamun teu gaduh hafalan surah nu panjang, salat subuh teh teu tiasa panjang. Sedih kedah nama. Mata kedah sumangat ngapalkeun Quran sok sanaos sakedik. Sakedik banyak. Kumaha tuh da Bapak salat subuh hoyong panjang tapi ngan apalna ina atoena sareng kulhu. Nya eta we baca 70 kali ku bapaknya. Nah, inilah Bapak Ibu, makanya subuh itu bacaannya panjang. Kata Hudzaifah, sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, Nabi itu kalau berdirinya panjangnya sekian, maka ruku dan sujudnya tidak jauh dari berdirinya. Jantan dipancing dengan bacaan subuh yang panjang, maka akan menghasilkan ruku yang panjang dan sujud yang panjang. Nah, menurut penelitian ini katanya bagus kalau Bapak Ibu ruku dan sujudnya panjangnya ya ketika subuh karena semakin optimal menyerap tenaga alam ini. Nah, lewat Pak Bu subuhnya masuk ke duhur nih. Duhur gelombangnya sudah tidak sepanjang subuh tadi, sudah ya berubah. Di waktu duhur alam berubah menjadi kuning. Spektrumnya sedang berwarna kuning. Dan ini berpengaruh pada sistem pencernaan gitu Pak Bu. Berarti kalau pencernaan tina bahamnya, baham karena tikorok tadi karena kerongkongan, karena lambung, karena usus, ya, karena pembuangan. Juga berpengaruh pada liver, hati, kemudian pankreas dan empedu karena ginjal. Ya. Nah, orang yang sering melewatkan sholat duhur maka bermasalah pencernaannya gitu Pak Bu. Sholat duhur nanti sok diengke-engke, tedina waktosna, ya. Jo mun adan duhur teh salse we tah kitunya. Eta teh moal karaos Pak Bu. Jol gebeg jam 1 kitu tah. Alah teu acan salat. Ya, hare-hare deui gebeg 1:30 kitu. Gebeg deui jol jam 2. Teu nya. Tidak ada ketenangan Pak Bu kalau salat duhurnya ditunda-tunda. Makanya gelombang kuning ini Pak secara unik ya juga berpengaruh kepada kebahagiaan, keceriaan. Makanya kalau sholat duhur di awal waktu ya dilaksanakan, nah itu ternyata waktu terasa panjang, tepanya salse teh kitu tah, ya. Bade midamel naon wae ge salse genah, bahagia. Beda kalau ditunda-tunda, was-was terus begitu. Nah, juga berpengaruh kepada liver, hati, makanya mohon maaf ya, yang punya penyakit liver, warna yang keluar di tubuhnya warna apa? Nah, warna kuningnya, nah saminya. Sami tapa sareng spektrum alam di waktu duhur.
Nah, pantesan Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, Nabi itu menjadikan sholat duhur sebagai istirahat. Kan Nabi itu Pak memenggal aktivitas hanya sampai sekitar jam 11 lah. Jadi kalau jam 11 sudah berhenti, begitu. Nanti Bapak Ibu kan malas sholat di awal waktu itu kalau keadanan ya. Nuju aktivitas keadanan, kagok, pameng gitu Pak. Nah itu mah haroreamnya. Tapi kalau seperti Nabi, dipenggal jam 11, dipenggal, stop, sudah. Aya nama ayah HP-nya di alarmnya jam 11, liren. Maka Nabi melaksanakan tidur sebentar banyak. Nabi masuk kulem sakedap, nu disebat koilulah tehnya. Koilulah. Tak eta teh Pak, seger Pak. Sakedap paling 15 menit, setengah jam terus lami pisan eta. Sakedap dah, ya. Seger kitu tah. Kajaman bade ibak, bade wudu eta mah teras ngantosan adzan duhur, seger pisan. Kantenan karaos pisan upami hari Jumat. Nah, sata acan Jumatan panya. Pami Bapak sata acan Jumatan kulem heula sanaos sakedap. Ya. Sata acan ibak teh kulem heula reup kitu tah 15 menit setengah jam gugah ibak atos insyaallah dijamin Pak. Ya, di masjid moal nundutan. Tapi upami teu kulem heula, nah maka kacape ti subuh teh Pak muncak dina sabada ibak. Tos seger ibak Bapak teh diacuk, diparfum seungitnya, tos kasep tos rapi, calik di masjid nyarande. AC tiis nya. Teras khotibna khutbahna teh jiga nu mepende. Innal hamdalillah. Tos eta mah dadah Bapak kitu nya. Ketemu lagi nanti pas qomat. Tapi upami Bapak kulam heula seger Pak insyaallah-nya. Malihan aya tadi masjid naonnya. Pas rengse khutbah Jumat aya aki-aki ngorejat gugah gitu Pak jol ngamek. Aliran naon deui cenah ieu eueuh khutbahan cenah kitu. Padahal sanes eueuh khutbahan banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anehnya justru kebiasaan istirahat di waktu duhur ini malah diterapkan di negara-negara kafir banyak. Di luar negeri, contoh saya dulu di Jepang ya, saya S2 di Jepang. Di Jepang itu kalau karyawan, anak sekolahnya, kalau di waktu istirahat itu ada yang disebut dengan tidur sebentar ya banyak. Kitu tadi na meja kieu nya. Eta teh ngan 5 menit di pasian waktosna. Tapi cukup untuk refresh nya. Kieu hungkul Pak dina meja tah kitu. Jarempling gitu Pak. Karulem 5 menit tos gitu. Ya. Ku ibu teh dicobian tanya kieu nya we seger Pak da gugahna tabuh 2 gitu nya. 2 jam atuh da ibu mah. Nah, ini berpengaruh pada pencernaan. Aduh, Bapak Ibunya ini nusok menunda-nunda waktu sholat duhur. Makanya Nabi berkata kepada Bilal, kalau memerintah adzan duhur, tidak begini Nabi mah. Bilal adzan, teu kitu. Tapi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Istaroihana ya Bilal, istaroihana ya Bilal." Istirahatkan kami Bilal, istirahatkan kami. Makanya untuk Nabi itu sholat duhur itu istirahat. Masuk waktu asar nih Bapak Ibu. Waktu asar gelombang alamnya berubah lagi. Ya, kata para ahli fisika gelombang, asar itu waktu asar ya, gelombangnya berwarna oranye atau jingga. Gelombang oranye ini berpengaruh cukup signifikan pada organ-organ reproduksi. Karena kesuburan banyak, karena keturunan katanya, kalau ibu perempuan berarti pengaruh kepada mohon, kepada rahim, kepada ovarium, indung telur, ya, ovum, sel telur. Kalau bapak laki-laki kepada prostat, testis, ya, sperma, sel benih, kualitas benih. Itu sholat asar Pak. Makanya sholat asar harus pada waktunya supaya gelombangnya sedang optimal, berpengaruh pada kelenjar-kelenjar organ reproduksi. Itulah firman Allah, hafidhu ala sholawati wa sholatil
wusto. Jaga sholat dan terutama sholat wusto. Sholat wusto itu pendapat yang paling kuat adalah sholat asar. Karena ada riwayat dari sahabat Ali bin Abu Thalib, ketika Nabi sedang berperang sampai mepet ke maghrib, ya perangnya itu baru selesai, maka Nabi mengatakan orang-orang kafir itu menghalangi kita dari sholat wusto gitu. Maksudnya Nabi belum sholat asar. Juga berpengaruh pada kreativitas Pak. Sholat asar itu bilih Bapak Ibunya meryogikan ide kreativitas tanya sholat asar pada waktunya. Nah maka mereka yang suka menunda-nunda sholat asar, kata Nabi itu salah satu ciri orang munafik ya. Munafik itu kalau sholat asar bagaimana kata Nabi? Ditunda-tunda sampai matahari mau tenggelam, setengah genap, jam 5 setengah genap, namanya sholat asar. Etage cepat dilakukan dengan sangat cepat, itu orang munafik. Kata Nabi sholat yang paling berat bagi munafik sholat subuh dan isya, kan begitu ya. Tapi munafik kalau melaksanakan sholat asar mereka menunggu sampai matahari sedikit lagi tenggelam baru dilaksanakan sholat asar dengan cepat. Nah langsung masuk waktu maghrib Bapak Ibu. Wah iya maghrib Pak, bahaya banyak. Gelombang alamnya sudah galing Pak, tos pendek, gelombangnya sudah keriting begitu. Dan ini gelombang yang berbahaya seperti sinar gamma-nya, bahaya itu. Ya, bisa merusak sel tubuh manusia. Makanya ada tumor atau kanker yang ditembak dengan sinar gamma kan? Ya. Nah, di waktu maghrib ini Pak Bu, spektrum alamnya sedang berwarna merah. Wah, nuju berem alam teh Pak. Memang tidak selalu terlihat oleh mata manusia ya. Tapi warna alam merah ini ya frekuensinya sama dengan frekuensi jin dan iblis. Makanya Nabi SAW bersabda, di waktu maghrib jin atau setan bertambah kuat begitu. Maka Nabi menghimbau kepada kita semua, apabila waktu maghrib datang, kata Nabi, masukkanlah keluargamu ke rumah, kemudian tutup dan kuncilah pintu rumahmu, dan juga tutuplah tempat persediaan airmu, kan gitu sahur Nabi. Karena setan sedang bertambah kuat. Jika di waktu maghrib engkau mendengar keledai meringkik, keledai Pak, ganeng gitunya, meni urang mah kuda menenya, ganeng, maka dia sedang melihat setan, kata Nabi kan begitu. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan, maghrib ngampih tanya. Kan sapuh kapungkur gitunya. Urang nuju ameng nih, gerang ngarampi sertereh maghrib cenah kitu. Saur pun aki kapungkurnya pun ini. Nah, abdi nuju guyang di sawah pan cuma main bola gitunya. Nya eta teh wasitna teh peluit akhirna teh adzan maghrib kan. Mun adzan maghrib bubar gitu kapungkur mah nya. Kedah ngarampi ka bumi sok sarolat ka masjid gitu tah Pak. Jadi ibu, anak-anak masukkan ke rumah, bapak berangkat ke masjid memohon perlindungan dari Allah. Nah, pada saat maghrib tiba, spektrum alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Pada waktu ini jin dan iblis sangat bertenaga karena mereka ikut bergetar, beresonansi dengan warna alam. Itu Pak. Coba Bapak Ibu, ini kan sunnah yang sudah ditinggalkan, banyak ditinggalkan orang ya. Maghrib ngampih teh Pak. Pami waktosna maghrib kedah uih kabumi. Cobi tinggal di urang ayeuna, terutama di kota Bandungnya. Maghrib teh justru nuju macet-macetna apanya? Nuju macet-macet. Kamarana ieu jalmi maghrib teh kalah angkat-angkatan. Apalagi generasi saya apanya? Generasi 90-an sekarang nu usiana 30 35-nya sampai 40 sekarang nu jaranteun PNS Pak. Itu weekend itu tidak di Sabtu Minggu saja, tara diengkekeun. Jumat langsung liburan gitu Pak. Ya, pulang kerja langsung berangkat Pak. Ayeuna mah kitu. Bakating ku stres benernya hoyong libur teh. Ya. Jadi Jumat teh pulang kerja teh henteu istirahat heula ka bumi, besok baru main henteu. Jumat sore tanya pulang kerja langsung pada main begitu. Sekarang begitu ya. Anu olahraga gitu Pak.
lapang mini soccernya, lapang futsal, parinu maghrib teh. Kakalah parinunya. Padahal Nabi menganjurkan kita untuk masuk rumah. Nah, mereka yang sedang dalam perjalanan, pami bapak ibu nuju nyanyabaan ya nuju sapar, kan pami cakat ka bumi mah gampil katun lebet ka buminya. Tapi pami nuju nyaba kumaha? Nah, maka sebaiknya berhenti sejenak untuk mengerjakan sholat maghrib. Hal ini lebih baik dan lebih selamat karena pada waktu maghrib banyak gangguan atau terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama atau hampir sama yang dapat menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu penglihatan. Gitu Pak. Tos da teu lami maghrib mah lebet ka Isya Pak. Maghrib mah teu lami ge tidak sok ku Bapak Ibu bentenkeun nya. Aura setan gitu Pak. Maghribnya beda tidak kalau Bapak Ibu keluar di waktu maghrib dengan keluar di waktu subuh? Beda enggak? Beda dong nya. Padahal sama-sama gelap kan? Maghrib mah naonnya pen keluar maghrib sok. Teu enak bunya. Teu enak. Ya, ada sesuatu yang kita rasakan tapi sulit jelaskan. Tah eta Pak ku Nabi mah urang teh dianjurkan maghrib mah lebet cing ngarampih ka bumi Bapak Ibunya. Ya, Bapak Ibu mah da pasti tos mafhum, ieu mah putra urang, incu urang. Kedah dikondisikan Bapak Ibunya. Harus dikondisikan kepada anak cucu nih. Seperti orang tua kita dulu. Maghrib teh arwih ngampihnya. Kalau saya alhamdulillah anak kami itu diajarkan maghrib mata setan bertambah kuat gitu Pak. Matak pun anak mah pami diajak keluar dina waktu maghrib alimeun. Seueur jin cenah seueur setan gitu Pak. Ya. Nah, pernah satu waktu saya pulang sholat maghrib dari masjid ada burung hantu. Anak saya kan suka lihat binatang banyak. Cita aya bueuk tanya. Neng, kadieu tinggal aya bueuk tuh di luar. Itu tidak mau keluar Pak. Ya ningali burung hantu tuh sakedap kadieu. Atuh cenah papapan maghrib mah setannya bertambah kuat cenah kitu. Itu anak SD kelas 1 banyak. Alim cenah sieun itu tingali bueuk da meungpeung aya keneh tuh di luhur. Alim cenah setanna bertambah kuat. Cek abdi teh nya teu naon ke setanna sieun ku Bapak cita kitu ya. Maka anak saya keluar dengan terpaksa Pak sambil berdikir itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu Pak. Anak kecil itu. Jadi tolong Bapak Ibu anak cucu kita juga dikondisikan. Bapak Ibu harus pandai berkisahnya. Karena para sahabat dulu dibentuk dengan kisah ya. Surah-surah Makkiyah itu yang turun ketika Nabi masih tinggal di Mekah, rata-rata isinya kisah. Itu cara terbaik untuk membentuk karakter iman ya anak cucu kita. Nah, Bapak Ibu masuk waktu Isya nih. Isya. Wah, enak nih Isya mah Pak Bu. Gelombang alamnya ya. Waktu Isya mah aduh cocok pisan nih kanggo istirahat. Gelombang alamnya berwarna nila. Cige bade naros ka ibu tukang ngagaleuh kaennya. Naon bentena nila sareng ungu, Bu? Ari ungu nu kumaha? Ungu mah terangnya, semu kabiru-biruannya punya. Ari nila mah lebih ke merah muda gitu nya, ungunya ya. Nih ya. Yang ge pokona mah bentenkeun we. Tah nuju Isya mah Pak Bu, spektrum alam, gelombang alamnya berwarna nila. Ini cocok ya frekuensinya itu dengan sistem kontrol otak untuk ketentraman, kedamaian gitu Pak. Pami komputer mah tos di shutdown, di pareuman deng pareumnya. Matak bada Isya mah pasti nunutan Pak. Nah, spektrum nila ini tidak lama ternyata. Kalau sudah lewat Isya, nanti alam gelombang itu hilang Pak. Alam itu menjadi gelap, tidak ada yang bisa diterima oleh tubuh begitu ya. Nah, pantas saja di dalam Quran Allah berfirman, wa ja'alna laila libasan, dan kami jadikan malam untuk istirahat. Wa ja'alna naharo ma'asya, dan kami jadikan siang untuk bekerja. Kan begitu. Sok Bapak Ibu bentenkeun tidurnya di awal malam cocok ini. Setelah Isya
Nila itu kegelap begitu Pak. Gelap, nggak ada lagi yang bisa diterima ya. Tenang, tentram, makanya yang suka begadang pasti gelisah gitu Pak. Karena otaknya tidak diistirahatkan. Jantan waktu yang cocok untuk istirahat ba'da isya. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak suka bangun setelah isya. Ya. Tidak suka bangun setelah isya. Nabi mah setelah isya itu tidur. Dan Nabi tidak suka tidur sebelum isya begitu. Karena kan di Arab mah isya nate Pak sanes tabu 7-nya. Di urang mah kan jam 6 maghrib, jam 7 isya gitunya. Di Arab mah kan rada panjang. Mun isya nate tabu setengah salapannya. Tabu salapanan gitu isya nate. Jantan ti maghrib ngantosan isya teh lami. Tah Nabi mah tara kulem gitu. Tapi pamita salat isya baru Nabi langsung tidur. Begitu. Cepat tidur dan cepat bangun. Tahu Bapak Ibu ya, upami urang kulemna sigah nabinya ba'da isya. Bapak Ibu sabaraha jam kulemna? Berapa jam Bapak Ibu tidur? 8, siga orok we. Oh nuju masa pertumbuhan ya. Sabaraha jam Pak? Kiat 8 jam, teu kiat gugahnya lira soknya. Paling berapa Pak? Nya 4-5 jam banyak. Taruh 5 jam ya. So, ti bada isya tabu sabaraha di urang? Ya tabu 8 gitu Pak. Kadang-kadang adzan isya teh setengah 8 nya Pak nya. Ya tabu 8 we kitu tah. Kulem tabu 8 ya. Ya, Nabi mah kulem reup gitu. Nanti bangunnya tengah malam. Cek Bapak teh cenah jam 8 siga orok cenah. Nya kulem jam 8. Jam sabaraha tuh Bapak Ibu? Tabu 8. Cekaplah tabu 8-nya. Jam 9 tidur Pak. 5 jam nih. 10, 11, 12, jam 1, jam 2 bangun. Seger enggak? Seger, Bu. Bandingkan kalau Bapak Ibu tidur dari jam 2. Sama-sama 5 jam ini. Ya. Baru tidur jam 2. Terus 5 jam tidurnya. Jam 3, 4, 5, 6, 7 kesiangan bangun. Pusing. Betul? Berarti tidur itu bukan masalah durasi bukan. Ya. Tetapi masalah waktu yang tepat tidur itu kapan? Harus di situ. Contoh nih yang suka begadang, security-nya pekerjaan yang shift malam itu, security panginten naon deui perawat merenya. Perawat di rumah sakitnya sok ayanya nu gadangnya atau pada mal pabrik. Itu misalkan tidak tidur sama sekali sampai pagi, lalu tidurnya baru dari pagi hari tuh, jam 7 di rumah baru tidur. So Pak, terbayar tidak tidur di waktu duha begitu? Nggak enak banyak, tidak enak ya. Saya juga pernah mengalami ya, gadang gitu Pak, gadang we unggal dinten kulem teh tos subuh tawayakin namanya rep gitu, teu enak banyak. Berarti bukan masalah durasi, bukan. Tidur itu masalah timingnya di mana tepatnya. Ini Nabi manusia terbaik, orang tersukses, paling produktif, mencontohkan tidur langsung setelah sholat isya. Jantan pami aya nuju aya pada melan wengi ya, mending kulem heula we Pak. Kulemkeun we. Kapan Nabi bangun? Nah, ternyata gelombang nila tadi menjadi hitam, gelap, tidak ada yang bisa diterima itu hanya sampai tengah malam, Bapak Ibu. Tengah malam, kata para ahli fisika gelombang ini, muncul lagi gelombang. Aneh banyak, tengah malam. Kan matahari sedang ada di belahan bumi yang lain ya. Nah, tengah malam itu muncul spektrum berwarna putih gitu Pak. Dari tengah malam sampai subuh gitu Bu, itu ada 3 warna. Putih berubah ke merah jambu, berubah ke ungu gitu Pak. Nanti ke subuh biru deui. Ya. Nah, putih, merah jambu dan ungu ini ketiga-tiganya sangat baik untuk kelenjar pineal yang ada di dalam otak nih. Kelenjar pineal, kelenjar pituitary, kelenjar talamus, hipotalamus, semuanya yang ada di dalam otak kita. Pineal banyak ku abdi aya gambarna tah ieu.
Mohon kelenjar pineal. Nabi mah bangun tengah malam teh Pak. Berarti nah ya bagus untuk otak itu Pak. Pantesan Nabi mah cerdasnya. Dari tengah malam Nabi itu melaksanakan sholat sampai menjelang subuh. Kebayang Bapak? Sampai kakinya bengkak. Menjelang subuh paling sekitar 50 ayat ya kata para sahabat. Nabi selesai nya meureun mun aya mas setengah jam langkung lahnya. Nabi tidur lagi gitu Bu, menghadap ke kanan. Tetapi kata Aisyah, kalau aku bertanya, beliau masih jawab gitu. Berarti bukan tidur nyenyak ya. Perem hayam ya mah. Mohon you know perem hayam Bu? Ya. Jadi Nabi mah dalam satu hari tidurnya 3 kali Pak. Ba'da Isya sampai tengah malam. Nanti menjelang subuh ada ngerejep sekedik. Lalu nanti siang sebelum sholat duhur gitu Pak, 3 waktu tidur Nabi mah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itulah Allah memanggil kita Pak nih di tengah malam. Kumaha Pak? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Tinggal Bu, bangun. Ini kan diperintah tuh sama Allah, bangun. Meskipun para ulama menyimpulkan ya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah yang dianjurkan, sunnah muakkadah. Bangun. Kapan? Qumil laila illa qalila. Bangun di malam hari itu, meskipun hanya sedikit, tapi harus bangun. Bangunnya harus masih malam. Nispahu, nah yang pertama kali disebut apa Bu? Nispahu, bangun di setengah malam. Berarti malam dibagi 2. Sok Bu, malam itu kan dari maghrib ya. Akhirnya subuh. Subuh itu kan 4:30 tadi ya. Bagi 2. Tuh, jam 11, setengah 12 itu habis waktu Isya. Ya. Itu waktu bangun menurut surah Al-Mujammil. Dan Nabi mengamalkan itu. Ya. Dinas kerjanya 23 tahun sebagai Rasul. Berkahnya 1400 tahun nih. Tingkat produktivitas Nabi gitu Pak Bu. Selesai menyampaikan risalah kepada seluruh manusia dan bangsa jin. Nah, cek Bapak Ibu teh cenah tengah malam mah berat teuing. Ya Allah, Ibu mah cenah moal tengah malam. Saur Allah teh mangga awin kusminhu qalila, atau lebih kan sedikit dari itu, yaitu 1/3 malam, 1/3 malam akhir. Jam sabaraha Bu? Berarti malam dibagi 2 gitu Pak Bu. Ya kalau misalkan dihitung 1/3 malam pertama sampai sekitar jam 9, jam 10 ya. 1/3 malam kedua sampai jam 2. 1/3 malam terakhir dari jam 2 sampai subuh. Berarti 1/3 malam terakhir itu bangun jam 2. Kalau tidak tengah malam bangunnya jam 2 atau jam 2:30 begitu. Saur Bapak Ibu teh aduh jam 2 mah cenah Bapak engke nunutan di kantor. Tenanaun saur Allah teh ta'aujid alaihi, tambahkan lagi jadi 1/4 malam terakhir. Iraha malam dibagi 4 ya paling bangunnya 1 jam sebelum adzan subuh, mohon 3:30. Tak itu sudah yang paling minimal bunya. Mohon dah 3:30 mah ibu bapak pasti bangun naon dah hoyong pipis atuh. Hoyong beser ya hoyong kacai. Nah, untuk apa dibangunkan jam tengah malam atau jam 2 atau jam 3:30? Perintahnya apa Bu? Warotilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Ini hebatnya Bapak Ibu. Gelombang alamnya sedang putih, ke merah jambu, ke ungu, bagus untuk kelenjar otak. Otaknya digunakan begitu. Ya, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah ya, God spot, otak spiritual ini. Ada emotional question, intelektual, ada spiritual question. Kalau Bapak Ibu baca Quran, ternyata semuanya aktif begitu. Cok otak kanan kan apa fungsinya? Lebih kepada apa?
imajinasi nyebutnya seni apa nada ya, gambaran, hayalan kan begitu otak kanan itu ya. Nada. Kalau otak kiri nya data eksaknya, angka, kalkulasi, disiplin, aturan kan begitu ya. Matematik. Begitu baca Quran, Quran itu ada hafalannya, ada nadanya, ada aturan bacanya. Ini harus jelas, di sini harus panjang, di sini harus pendek, di sini harus mendengung, di sini harus idgham begitu ya. Kan itu ada, semuanya aktif. Lalu kalau Bapak Ibu paham apa yang dibaca, makanya kata Nabi sholat harus khusyuk. Khusyuk itu paham apa yang dibaca. Maka muatan ayat-ayat Quran itu berisi spiritual kan? Tentang Tuhan, tentang pahala, kebaikan, tentang surganya, neraka, iblis, jin, kejahatan. Itu kan tentang spiritual. Artinya ketika membaca Quran dengan tartil dan paham apa yang dibaca, maka Bapak Ibu sedang mengaktifkan 3 otak tersebut. Dan itu dilakukan di saat alam gelombangnya sedang putih, ya, merah jambu ke ungu yang memang berpengaruh frekuensinya sama dengan kelenjar otak gitu Pak Bu. So, berarti kan harus dihafalnya. Kan sholat tahajud ini Pak, sholat malam. Sok bade maca naon? Aya kulhu deui cek bapak teh nya. Kulhu deui. Komo saur ibu mah cenah kieu. Pan ayatna oge ya ayuhal mujamil, wahai orang yang berselimut harus bangun. Da ibu mah tara disimut cenah nya. Jadi ibu tidak usah bangun cenah da tara disimut ibu mah. Maksudnya yang berselimut di sini bukan yang disimut apanya, tapi yang sedang tidur nu leleson nu kulem kitu maksudna mah. Tosnya Bapak Ibu, nah dari sini masuk lagi ke subuh biru deui gitu Pak. Tos. Nah semuanya sudah dibahas, kira-kira warna apa yang terlewat? Ya magic kuhibiniu gitu banyak. Ada satu warna yang belum apa Pak? Hijau. Tah hijau ini berada di antara biru dan kuning. Berarti antara apa? Nah antara subuh dan duhur. Kuning hijau itu berarti di waktu duha. Betul Pak? Tuhnya, waktu duha itu spektrum alamnya berwarna hijau. Hijau adalah salah satu warna yang terlihat oleh mata manusia, makanya terangnya duha mah. Dan sering dikaitkan dengan alam dan dengan pertumbuhan. Gitu Pak Bu. Hijau mah pertumbuhan. Coba perhatikan. Manusia kalau tumbuh, kan kita punya tulang sendi banyak. Tulang itu disambung dengan sendi. Apa yang Nabi katakan tentang sendi manusia? Di dalam hadis, manusia itu memiliki 360 lebih sendi kan? Yang semuanya butuh sodakoh kata Nabi. Butuh disyukuri, butuh sedekahi. Dan itu cukup dengan 2 rakaat di waktu duha kata Nabi begitu. Nah, kaitan dengan pertumbuhannya. Saur ibu teh nah tuh ibu cenah rajin sholat duha tapi kieu we pendek semampai semeter pun tak sampai eta teh sakitu teh tos tumbuh komo lamun teu sholat duha beuki pendek deui ibu teh gitunya. Nah makanya tumbuhan pun berfotosintesisnya di waktu duhanya. Tumbuhan berfotosintesis, daun mengeluarkan klorofilnya, warnanya apa? Hijau tuh saminya. Itu teh kaleresan gitunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah sedikit ya hikmah, bukan tujuan utama bukan, tapi hikmah bonus ya. Ketika kita sholat, ternyata kalau dilakukan di awal waktu, tepat waktu ya, makanya Nabi bersabda, amalan paling utama adalah sholat di awal waktu. Ternyata tanpa disadari kita menyerap banyak energi alamnya dari gelombang elektromagnetik alam. Umat Islam sepatutnya bersyukur karena telah dikaruniai sholat oleh Allah, syariat sholat, sehingga jika dilaksanakan sesuai aturan, maka secara tidak sadar kita telah menyerap tenaga alam ini. Wallahu a'lam bishawab. Tak itunya Bapak Ibunya, berarti harus semakin semangat kalau Bapak Ibu sudah dawam, waktunya mengajak anggota keluarga yang
yang lainnya. Ajarkan ilmu ini kepada pasangan, kepada anak cucu, Pak Bunya. Ya. Atau yang belum dawam, ya mudah-mudahan menjadi pendorong semangatnya. Sahanu sholat duhur nate sok setengah tilu weh. Ya. Sholat asarna tabu 5 setengah genep. Sholat maghribna balap sareng adan isya Pak. Ya. Sholat isana kaboboan jam 2 tah. Sholat subuhna kasiangan. Bade moal ieu teh sholat teh nya. Nah, mudah-mudahan menjadi penyemangat di dalam menjaga waktu-waktu sholat. Sekian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.